Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Emak dengan akun Twitter @desiprayogo1 dengan judul Ngendat. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke cerita, aku minta ke kalian semua agar meluangkan waktunya untuk mendoakan almarhum Bude Nur. Al-Fatihah. Siapa sih almarhum Bude Nur, Mak? Almarhum Bude Nur ini adalah sapaan budenya Mbak Santi, tapi saudara jauh. Nantilah akan diceritain sama emak di bawah ini. Terus ada apa sih, Mak, sama almarhum Bude Nur? Sabar ya, nanti tim emak akan masuk memperkenalkan ceritanya dulu. Mbak Santi sebenarnya enggan membahas cerita ini kembali dikarenakan ada masalah pribadi. Tapi ya sudahlah, gak apa-apa. Dari cerita ini akan ada pesan yang lagi-lagi bisa kita jadikan pelajaran hidup. Kejadian ini sekitar tahun 1996. Saat itu, Mbak Santi masih duduk di bangku kelas 2 SD. Saat itu, Mbak Santi bersekolah di SD Miran yang lokasinya dekat dengan rumah neneknya. Nenek dari ibunya ya. Berbeda dengan kakak dan adiknya yang bersekolah di SD lain. Jadi waktu itu di keluarga Mbak Santi sedang ada masalah internal. Akhirnya untuk sementara waktu Mbak Santi ikut dengan ibunya di rumah neneknya. Di sana Mbak Santi punya teman akrab yang kebetulan juga satu sekolah. Bukan hanya teman akrab, tapi di antara mereka berdua masih ada ikatan saudara. Akan tetapi ikatan saudara jauh, tapi masih satu nenek buyut. Namanya adalah Ana. Mbak Santi senang banget selama bareng sama Ana ini. Mereka bermain dan sekolah bersama sampai ngebolang bersama-sama. Sedangkan Mbak Ana adalah anak terakhir. Dia punya kakak laki-laki dan kakak perempuan yang usianya tidak terpaut jauh darinya. Orang tua Mbak Ana bekerja serabutan. Bapaknya bekerja sebagai tukang bengkel kursi yang sudah rusak. Dan ibunya dulu bekerja penjual sayur keliling menggunakan sepeda ontel. Lah, almarhum Bude Nur ini adalah ibunya Mbak Ana. Bude Nur ini sebenarnya tipe-tipe orang yang baik banget. Pendiam dan gak suka ikut campur urusan orang lain. Tapi Bude Nur ini gampang sekali berkecil hati. Suatu hari yang tidak terduga-duga, sepeda Bude Nur ini rusak karena tertabrak truk yang mundur dengan kondisi rusak. Akibatnya sepedanya rusak parah sampai Bude Nur pun tidak bisa berjualan sayur lagi. Mungkin saat itu masih sulit sekali dalam mencari nafkah. Untuk memperbaiki sepedanya pun dia tidak ada biayanya. Ditambah, Bude Nur juga harus mencari biaya anaknya besar karena sebentar lagi anaknya akan masuk SMP dan belum disunat. Pada zaman itu, kalau ingin nyunat anak harus mengadakan hajatan. Tentunya, biaya yang dikeluarkan pastinya tidak sedikit. Belum lagi, biaya makannya tiap hari dan tidak memiliki pekerjaan tetap membuat Bude Nur gelap mata. Bude Nur terpikir untuk mengakhiri hidupnya, tapi caranya cukup ekstrim, yaitu menabrakkan dirinya ke kereta api yang hendak lewat. Singkat cerita, di hari kejadian, saat Bude Nur sudah berdiri di rel kereta api dan kebetulan terlihat dari jauh nampak kereta yang akan melaju. Tekad Bude Nur ini semakin kuat, tapi alhamdulillahnya Bude Nur selamat karena ada orang yang menolongnya.
Orang itu menarik Bu Denur agar menjauh dari lintasan rel kereta api tersebut. Akan tetapi, orang yang menolongnya ini ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi tuh apa ya? Cici susah menjelaskan. Jadi jika kalian ada yang bisa menjelaskan, bisa dijelaskan di kolom komentar ya. Biar yang tidak mengerti jadi mengerti. Terima kasih. Menurut sumber yang didapat dari pihak keluarga, orang yang waktu itu sempat menolong Bu Denur ini bilang, "Kalau mau bunuh diri, jangan di dalam kereta api. Nanti badanmu mencar kemana-mana. Mending gantung diri saja di sumur." Emosi nggak kalian mendengarnya? Aku pun juga emosi dibuatnya. Inginku berkata kasar, tapi percuma lah. Sudah telat. Kalau dekat udah aku bejek-bejek tuh orang. Kebetulan rumah Bu Denur ini masih ada sumur timba di belakang rumahnya. Sumur ini adalah sumur bersama yang kebetulan juga dipakai 3 rumah di samping rumah Bu Denur. Suatu hari, saat itu langit masih gelap, mungkin sekitar pukul 4 pagi. Mbak Ana terbangun karena ada suara kaki yang keluar dari kamar. Ketika waktu dia tengok, ternyata ibunya. Ibunya berjalan ke arah belakang rumah sambil membawa selendang. Mbak Ana waktu itu tidak menaruh rasa curiga apa-apa. Wajarlah, karena Mbak Ana juga masih kecil. Jadi pikirannya gak nyampe untuk kemungkinan-kemungkinan yang aneh-aneh. Pikirnya Mbak Ana, mungkin ibunya mau cuci itu selendang di belakang. Terus dia kembali lagi deh untuk tidur. Sekitar pukul 5 pagi, biasanya warga sekitar sudah mulai ramai beraktivitas untuk memasak. Waktu itu, nenek sebelah rumah Mbak Ana ini hendak mencuci beras di sumur bersama itu. Karena memang kebetulan nenek ini yang saat itu menggunakan sumur pertama kali. Karena lokasi di dekat sumur ini masih gelap dan pandangan si nenek juga mulai berkurang. Samar-samar, dia melihat Bu Denur ada di atas sumur. Nenek tersebut mengira kalau Bu Denur ini ingin membetulkan karet timba yang biasanya sering lepas. Jadi jika ingin membetulkan karet timba memang harus naik dulu ke bibir sumur. Barulah itu bisa dibetulin. Karena bentukan sumur ini besar dan bibir sumurnya juga agak tinggi. Si nenek ini sempat tanya waktu itu, "Nur, kamu ngapain di situ? Lagi betulin timba ya?" Tapi sama sekali tidak ada sahutan dari Bu Denur. Sampai ditanyalah berkali-kali, tetap saja tidak ada respon dari Bu Denur. Barulah saat si nenek berusaha memperjelas pandangannya di situ, si nenek terkejut karena melihat Bu Denur sudah tergantung di atas sumur dengan leher yang terikat dengan selendang. Lalu si nenek berteriak untuk meminta tolong. Dan tak lama beberapa warga datang menghampiri suara nenek tersebut. Warga yang waktu itu melihat kejadian merasa kaget dan seperti tidak percaya melihat kondisi Bu Denur. Sebagian warga juga segera memanggil polisi. Semua orang membantu menurunkan jenazah Bu Denur. Tapi di sisi lain, warga masih benar-benar tidak percaya. Kenapa Bu Denur bisa melakukan hal senekat ini? Padahal anak-anaknya masih kecil dan masih membutuhkan sosok ibunya. Ibunya Mbak Santi berusaha mengembalikan kesadaran Bu Denur dengan cara dikerok ke semua badannya. Karena pada saat dipegang, tubuhnya memang terasa masih hangat. Akan tetapi, setelah beberapa lama menunggu, Bu Denur tak kunjung sadar dan benar-benar sudah meninggal. Tapi warga masih penasaran dengan sebab meninggalnya Bu Denur. Lalu, warga pun mengadakan semacam ritual berbicara dengan roh melalui perantara tubuh seseorang. Mbak Santi sendiri tidak paham dengan metode ritual ini karena ceritanya juga udah lama banget. Acara tersebut juga disaksikan oleh pihak kepolisian yang saat itu datang ke TKP. Tujuan dari ritual itu untuk mencari tahu motifnya. Apakah dibunuh atau memang keinginan pribadi untuk bunuh diri.
Setelah ritual itu dimulai, dan ternyata memang keinginan pribadi dari Bu Denur, dan tak ada faktor lain, akhirnya kasusnya pun ditutup karena murni gantung diri. Sesudahnya, jenazah Bu Denur langsung dimakamkan di area pemakaman, dekat dengan rumah nenek Mbak Santi, dan mengakibatkan suasana desa menjadi cukup mencekam. Karena banyak sekali laporan dari warga yang merasa diganggu oleh sosok Bu Denur ini. Ada yang pernah mengaku melihat sosok Bu Denur duduk di pintu makam sambil menangis. Ada juga beberapa warga yang mengaku pintunya diketuk dari arah luar. Dan bahkan ada yang mengaku mendengar suara tangisan Bu Denur di luar rumah masing-masing warga. Tapi tidak ada yang berani melihat ataupun membuka pintu. Sejak itulah, setiap setelah maghrib, semua warga memilih untuk mengunci pintu rumahnya dan tidak keluar rumah. Kejadian ini terus berlangsung hingga beberapa tahun berikutnya, teror tersebut mulai berkurang dan hampir jarang terjadi. Tapi, Mbak Ana pernah sekali melihat wanita berbaju merah masuk ke dalam kamar mandi, yang kebetulan lokasinya berada di dekat sumur. Ketika diketuk-ketuk dan dibuka pintunya, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam. Pernah juga sepupu Mbak Santi lewat gang di samping rumah Mbak Ana. Kebetulan, sebelah rumah Mbak Ana ini ada gang yang bisa dilewati. Gang kecil ini hanya dijadikan penyekat antara rumah Mbak Ana dengan rumah yang lainnya. Semacam gang lompongan gitu, kalau nggak salah ya. Gang-gang yang hanya bisa dilalui dengan pejalan kaki. Kalau motor, kayaknya nggak bisa deh. Dan di gang rumah tersebut dipakai untuk menumpuk kayu bakar di tepi-tepinya. Yang kebetulan, gang itu letaknya pas di samping kamar Bu Denur dan Mbak Ana. Dia nggak sengaja melihat sesuatu di gang kecil samping rumah Mbak Ana. Namanya juga anak-anak, pasti penasaran. Dan saat didekati, ternyata dia melihat wanita berbaju putih, berambut panjang. Anak kecil saat tengok yang begitu-gitu ya jelas kabur dong. Padahal kata Mbak Santi, saat itu masih sekitar pukul 7 malam. Tapi alhamdulillah, kejadian teror tersebut lambat laun menghilang perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Sekarang anak-anak Bu Denur sudah beranjak dewasa dan bahkan sudah menikah, lalu ikut merantau dengan pasangan masing-masing. Bapak Mbak Ana juga sudah meninggal dunia setelah menikah 2 kali, selepas kepergian Bu Denur. Kedua istrinya bisa dibilang cukup jahat dengan Mbak Ana dan saudara-saudaranya. Istri kedua berakhir dengan perceraian dan istri yang ketiga sempat bertahan sampai bapak Mbak Ana meninggal. Setelah bapak Mbak Ana meninggal, istri ketiganya pun kembali pulang ke rumahnya. Rumah Mbak Ana sempat kosong. Tapi sekarang sudah dibeli oleh Bude Mbak Santi yang lain dan ditempati barang anaknya sampai sekarang. Memang pada awalnya masih ada sedikit gangguan, tapi lama-lama sudah seperti biasa-biasa saja. Pastinya sudah juga diadakan syukuran dan doa bersama. Jadi itulah cerita yang dibagikan Mbak Santi perihal mendiang budenya yang memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh semua keluarga dan kerabat dekatnya. Memang ya, pikiran orang kita gak pernah tahu. Karena saat kejadian, Mbak Santi masih kecil. Jadi semua informasi yang didapat Mbak Santi bersumber dari ibunya. Termasuk perihal orang yang membeli solusi sialan itu juga mulai terdengar warga ketika heboh kasus bunuh diri Bu Denur di rumahnya. Sehingga banyak pembicaraan yang berkembang dari mulut ke mulut. Sampai terdengarlah omongan tersebut. Tapi untuk siapa orangnya, warga sekitar juga tidak ada yang tahu dan hanya sebatas menduga-duga. Tapi tidak berani menyimpulkan secara pasti. Ada juga kemungkinan kalau orang-orang dengan kondisi seperti Bu Denur ini biasanya agak bebel
Jadi sehingga orang yang nolong jadi jengkel dan sampai diberikan solusi ngaco-ngaco. Tapi apapun alasannya, tetaplah gak patut dia memberikan solusi seperti itu. Udah tahu jiwanya lagi gak stabil, malah diberi masukan seperti itu. Yang ada malah seperti didorong untuk melakukan hal tersebut. Semoga arwah Bude Nur tenang di alamnya dan ditempatkan di tempat terindah. Amin ya robbal alamin. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.